Pemahaman proses-proses alami di lingkungan. Perubahan kimia adalah proses yang menyebabkan beberapa zat kimia berubah menjadi suatu zat yang berbeda dengan bentuk dasarnya. Perubahan kimia melibatkan atom-atom yang ada pada zat tersebut. Perubahan kimia mengubah ikatan yang ada pada atom, sehingga perubahan kimia dapat membuat ikatan atom atau molekul yang baru. Beberapa contoh yang dapat ditemukan di lingkungan yaitu pembakaran, korosi, pemanggangan, pencoklatan, fermentasi, reaksi kimia dalam tubuh, serta penguraian. Pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan dalam kimia. Dalam bidang kimia, pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Terdapat beberapa strategi khusus dalam konteks kimia. Pencegahan pencemaran lingkungan dalam kimia. Pertama, pemilihan bahan baku yang ramah lingkungan. Kedua, proses produksi bersih atau clean production. Ketiga, pemakaian bahan berbahaya. Keempat, teknologi hijau. Kelima, recycle dan daur ulang. Terdapat juga pengendalian pencemaran lingkungan dalam kimia. Pertama, pemrosesan dan pengolahan limbah kimia. Kedua, penyimpanan dan transportasi aman. Ketiga, pengelolaan air dan limbah cair. Keempat, pemantauan dan pengukuran emisi. Kelima, pengelolaan bahan-bahan beracun. Keenam, pelatihan dan kesadaran karyawan. Selanjutnya, ada pengelolaan sumber daya alam dengan ilmu kimia. Pengelolaan sumber daya alam melibatkan proses pengaturan dan pemantauan penggunaan sumber daya alam oleh manusia. Ilmu kimia memiliki peran sentral dalam manajemen sumber daya alam, membantu memahami berbagai sifat dan karakteristik bahan kimia, seperti sifat fisik, sifat kimia, dan sifat toksikologi. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, ilmu kimia digunakan untuk menilai dampak penggunaan bahan kimia terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Selain itu, ilmu kimia diterapkan dalam pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Ilmu kimia berperan dalam mengelola berbagai sumber daya alam, termasuk air, tanah, udara, dan bahan tambang. Penggunaan ilmu kimia untuk memahami sifat dan karakteristik masing-masing sumber daya alam tersebut mencakup pengkajian terhadap pH, kandungan oksigen, mineral, nutrisi, bahan organik, serta sifat fisik, kimia, dan toksikologi mineral dalam konteks bahan tambang. Penerapan ilmu kimia juga membantu dalam pengembangan teknologi yang bersifat ramah lingkungan. Contohnya ilmu kimia yang digunakan untuk menciptakan teknologi pengolahan air limbah yang lebih efisien dan efektif, serta solusi pengolahan limbah bahan tambang yang berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, ilmu kimia turut berkontribusi pada pengembangan teknologi daur ulang dan pengolahan limbah organik yang bersahabat dengan lingkungan. Ilmu kimia juga mempunyai peran terhadap dunia, yang mana adalah sebagai pemantauan lingkungan. Ilmu kimia dapat memantau pencemaran pada lingkungan dan juga terhadap unsur-unsur yang penting di dalam lingkungan hidup itu tersebut. Contohnya, seperti memantau kualitas air dan juga tanah dan udara. Jadi, dapat diukur kualitas air dengan menggunakan berbagai metode analisis kimia. Selain itu, metode-metode ini juga digunakan untuk mengukur polutan atau zat-zat lain yang terlarut dalam air, tanah, dan juga udara. Kimia untuk pembersihan lingkungan. Ilmu kimia dapat pula digunakan dalam berbagai cara untuk membersihkan lingkungan. Salah satunya adalah dengan penggunaan bahan kimia yang ramah lingkungan untuk membersihkan polusi air atau tanah, seperti menggunakan enzim untuk mendekomposisi limbah organik. Selain itu, teknologi kimia juga digunakan dalam proses daur ulang untuk memisahkan bahan-bahan berbahaya dari limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Pengembangan teknologi ramah lingkungan merupakan hal penting untuk menjaga bumi. Beberapa contoh pengembangan teknologi ramah lingkungan meliputi bioremediasi. Bioremediasi adalah penggunaan organisme hidup seperti bakteri, alga, jamur, atau tanaman untuk membersihkan, mendegradasi, dan mereduksi polutan dalam lingkungan yang terkontaminasi oleh senyawa kimia berbahaya. Dalam konteks kimia, bioremediasi sering digunakan untuk membersihkan tumpahan minyak. Bakteri yang dikenal sebagai mikroorganisme pemakan minyak digunakan untuk mendegradasi minyak yang tumpah di lingkungan, membantu membersihkan perairan atau tanah yang terkontaminasi. Penguraian senyawa beracun. Organisme seperti bakteri atau jamur dimanfaatkan untuk menguraikan senyawa kimia beracun seperti pestisida,
polutan organik, atau bahan kimia berbahaya lainnya. Penghilangan logam berat. Tanaman yang dikenal sebagai fitoremediasi dapat mengakumulasi logam berat dari tanah yang terkontaminasi, membantu membersihkan dan mengurangi tingkat logam berat tersebut. Bioremediasi merupakan pendekatan yang ramah lingkungan dan seringkali lebih hemat biaya daripada metode tradisional dalam membersihkan lingkungan yang terkontaminasi oleh zat kimia berbahaya. Yang kedua, ada green chemistry atau kimia hijau. Proses kimia yang meminimalkan limbah berbahaya dan penggunaan bahan kimia beracun. Ini melibatkan desain molekul yang ramah lingkungan, penggunaan pelarut yang aman, dan pengurangan zat berbahaya. Kimia hijau atau green chemistry adalah pendekatan dalam ilmu kimia yang bertujuan untuk merancang, mengembangkan, dan menggunakan proses kimia yang ramah lingkungan, serta mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Prinsip-prinsip utama dari kimia hijau adalah mengurangi limbah, mengutamakan proses yang menghasilkan sedikit atau tanpa limbah berbahaya, atau mengubah limbah menjadi bahan yang aman. Yang kedua, penggunaan bahan baku yang lebih aman dan dapat diuraikan secara alami setelah digunakan. Desain molekul yang ramah lingkungan, merancang produk kimia dengan keunggulan lingkungan, misalnya dengan menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya atau beracun. Kimia hijau telah menjadi fokus utama dalam industri kimia modern, mendorong inovasi dan pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan, serta mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dan manusia. Yang ketiga, biokimia dan bioteknologi. Penggunaan mikroorganisme atau enzim dalam proses kimia untuk mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya atau menghasilkan produk yang lebih ramah lingkungan. Biokimia dan bioteknologi merupakan dua bidang yang saling terkait dalam penggunaan prinsip-prinsip kimia dan biologi untuk mengembangkan teknologi yang berhubungan dengan makhluk hidup. Biokimia adalah cabang ilmu yang mempelajari kimia dari segi struktur, fungsi, dan interaksi molekuler dalam sistem biologis. Ini mencakup studi tentang metabolisme, struktur DNA, protein, serta interaksi antar molekul-molekul dalam sel hidup. Bidang ini memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang proses biologis di tingkat molekuler. Selanjutnya, bioteknologi di sisi lain adalah penerapan ilmu biologi dalam pembuatan produk atau teknologi yang bermanfaat bagi manusia. Ini melibatkan penggunaan organisme hidup, sel, atau komponen biologis lainnya untuk mengembangkan produk atau proses baru yang dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, pertanian, industri makanan, dan lingkungan. Hubungan erat antara biokimia dan bioteknologi memungkinkan pengembangan teknologi baru yang berkaitan dengan pemahaman tentang proses biologis di tingkat molekuler serta penerapan dalam bidang-bidang praktis untuk meningkatkan kehidupan manusia. Misalnya dalam produksi obat-obatan, rekayasa genetika tanaman, produksi enzim untuk industri, dan lain sebagainya. Pengembangan teknologi ramah lingkungan dalam bidang kimia bertujuan untuk menciptakan proses yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya mendukung industri untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga memperkenalkan inovasi yang meningkatkan keberlanjutan produksi penggunaan bahan kimia. Peran kimia dalam pembentukan kebijakan lingkungan. Peran kimia sangatlah krusial karena semua proses dan kegiatan yang melibatkan bahan kimia memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan sekitar. Analisis risiko kimia membantu mengidentifikasi potensi bahaya pada air, udara, dan tanah. Selanjutnya, identifikasi bahan kimia tersebut memungkinkan penetapan regulasi dan pengaturan bahan kimia tertentu. Selain itu, ilmu kimia juga mendorong pengembangan teknologi pengganti yang ramah lingkungan. Bersamaan dengan regulasi keselamatan pekerja di industri kimia untuk mencegah kecelakaan yang dapat membahayakan lingkungan sekitar. Dengan memahami dan memanfaatkan prinsip-prinsip kimia, kebijakan dapat dirancang dengan efektif untuk mengatasi tantangan lingkungan dan mempromosikan penggunaan bahan kimia yang lebih ramah lingkungan untuk keberlanjutan lingkungan hidup. Contoh dari peran kimia dalam pembuatan kebijakan lingkungan adalah penentuan standar emisi dan batasan pencemaran suatu bahan kimia yang dapat diakomodasi oleh industri tertentu. Selanjutnya, pendidikan dan kesadaran lingkungan yang memiliki peran penting dalam mempengaruhi ilmu kimia dan sebaliknya. Ilmu kimia sebagai cabang ilmu alam yang mempelajari sifat, struktur, komposisi, reaksi, dan perubahan zat yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Berikut ada beberapa cara di mana pendidikan kesadaran lingkungan dapat mempengaruhi ilmu kimia. Yang pertama, pendidikan tentang bahaya kimia.
Pendidikan kimia dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya dan dampak lingkungan dari bahan kimia tertentu. Ini membantu dalam pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan penggunaan bahan kimia yang lebih aman. Yang kedua, kesadaran terhadap pengelolaan limbah kimia. Pendidikan dan kesadaran lingkungan dapat mendorong praktik-praktik pengelolaan limbah kimia yang bertanggung jawab. Ini mencakup pemahaman tentang pemisahan limbah, daur ulang, dan pengurangan limbah berbahaya. Ketiga, pengembangan teknologi hijau. Kesadaran lingkungan dapat mendorong penelitian dan pengembangan dalam ilmu kimia untuk menciptakan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Ini termasuk pengembangan proses produksi yang lebih efisien dan bahan kimia yang kurang berbahaya. Keempat, penggunaan energi yang berkelanjutan. Pendidikan tentang sumber daya energi dan kesadaran lingkungan dapat memotivasi para ilmuwan kimia untuk mengembangkan metode produksi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan seperti sel surya, bahan bakar terbarukan, dan teknologi energi lainnya. Kelima, pengembangan bahan kimia ramah lingkungan. Kesadaran akan dampak negatif dari beberapa bahan kimia terhadap lingkungan dapat mendorong penelitian untuk mengembangkan bahan kimia yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, bahan yang mudah terurai dan tidak mencemari lingkungan. Keenam, pendidikan konsumen. Kesadaran lingkungan dapat mempengaruhi keputusan konsumen terkait produk-produk kimia yang akan mereka gunakan. Konsumen yang lebih sadar lingkungan mungkin lebih cenderung membeli produk yang lebih ramah lingkungan dan meminta inovasi dalam industri kimia. Dan yang terakhir, etika penelitian dan praktik ilmiah. Kesadaran lingkungan dapat memainkan peran dalam etika penelitian dan praktik ilmiah. Para ilmuwan kimia dapat lebih mempertimbangkan dampak lingkungan dari penelitian mereka dan memilih metode yang lebih berkelanjutan.